Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini malam keempat dari bulan Ramadan, yang mana bertepatan dengan 3 Maret 2025 bertepatan dengan 1446 Hijriah. Maka pada kesempatan ba'da tarawih ini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Aqidah dari pelajaran Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka telah kita lalui di pelajaran yang lalu di ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walihada qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maka Allah berfirman, maha suci Rabb kamu, rabbil izzah amma yasifun. Allah yang maha tinggi dan maha mulia dan maha jauh dari apa-apa yang disifatkan oleh orang-orang yang kafir, tidak mengikuti syariat Islam. Maka mereka menyifatkan Allah dengan perkara-perkara yang kurang. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifun lirrasul. Maka Allah di dalam ayat ini melepaskan dirinya dari keaiban, keburukan yang disifatkan oleh orang-orang yang menyelisihi para nabi. Maka di sini telah kita bahas menjadi pendalilan dari segi asma wa sifat, dari sifat as-subuh. Makna subuh adalah sifat bahwa Allah berlepas diri dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang ada keaiban, sifat-sifat yang lemah. Maka pendalilannya seperti ayat tadi, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bahwa Allah berlepas diri, maha suci Allah dari sifat-sifat yang buruk. Dan pendalilan di Al-Quran telah kami sebutkan, wa dalil minal hadis kama sabata fi sahihain an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatan khafifatan ala lisan sakilatan fil mizan habibatan ilar rahman subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi. Maka begitupun di dalam hadis, pentasbihan Allah ataupun pensucian Allah dari perkara-perkara yang buruk telah datang di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, ringan di dalam lisan dan berat di dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdihi. Dan begitu pun di dalam hadis Aisyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda di saat melaksanakan ruku dan sujud, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Poin pendalilannya subuhun diambil dari tasbih, maknanya Allah mensucikan dirinya dari keaiban dan keburukan. Kemudian berkata penulis rahimahullah, wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu baina nafi wal isbat. Maka dia Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan apa-apa yang dia sifatkan dan dia namakan atas dirinya, antara nafi dan isbat. Maksudnya nafi menafikan segala keburukan. Maka subhana rabbika, maha suci Rabb kalian, Rabb kamu. Allah di sini menafikan segala sifat yang buruk, sifat lemah, sifat fakir,
sifat pelit, sifat-sifat yang buruk. Lalu kalau ditanya bagaimana Allah menyifatkan duntiqom, sangat kuat pembalasannya, maka sifat-sifat yang keras dan seakan-akan buruk tadi, Allah itu marah, ghadiballah, dan seterusnya. Maka sifat-sifat marah, sifat Allah maha membalas, itu jika dibandingkan dengan balasan kepada musuh-musuhnya, maka ini adalah sifat yang mulia. Jika seseorang disifati terus dalam keadaan lemah, lembut, sampai-sampai sangat lembutnya, jika dipukul oleh musuhnya dia diam, takut, ini buruk. Maka sifat lemah lembut ada tempatnya, dan sifat berani dan garang ada tempatnya. Kapan dia garang meradang menerjang? Jika musuh Islam berani untuk melaksanakan peribadatan di depannya misalnya, maka dia meradang menerjang. Dan kapan sikap lemah lembut kepada saudaranya kaum muslimin? Dan itulah sifat Nabi seperti di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Bahwa Nabi Muhammad dan para sahabatnya keras kepada musuh-musuh Islam, ruhama'u bainahum, dan saling merahmati, saling menyayangi sesama kaum muslimin. Maka ini sifat yang baik. Dan begitupun Allah maha lembut, maha pemurah, maha pengasih. Namun bagi orang-orang yang berdosa padanya dan kufur kepadanya dan melaksanakan kesyirikan dan bahkan menganggap dirinya Allah, Bapa dari anak yang bernama Yesus Kristus, maka ini penghinaan kepada Allah. Allah keras balasannya kepada mereka. Maka ini yang dinamakan dengan sifat penafian, menafikan segala kekurangan-kekurangan. Dan sifat isbat, menetapkan segala kekuatan. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, sifat al-isbat, bahwa Allah maha pengasih, maha penyayang. Al-Ghafur, Allah mempunyai sifat maha pengampun, dari namanya Al-Ghafur. Ini semuanya dinamakan sifat al-isbat. Apa itu sifat yang kedua? Sifat an-nafi, maknanya menafikan, seperti tadi, Subhana Rabbika, maha suci Rabb kamu, menafikan dari keaiban untuk Allah. Dan juga nanti akan kita lewati di dalam ayat Al-Quran, la ta'khuduhu sinnatun wala naum, di surat Al-Kursi, di ayat Al-Kursi. Maka maknanya Allah menafikan, la ta'khuduhu, Allah itu tidak pernah, sinnatun ngantuk, wala naum atau tertidur. Maka bagaimana Allah jika tertidur? Alam raya ini bagaimana? Maka bagaimana Allah jika ngantuk? Bagaimana alam raya ini? Jika Haris ataupun Satpam Bank yang ngantuk, maka mereka, para pencuri-pencuri, siap. Apalagi jika tertidur pulas, maka akan dirampok bank dan seterusnya. Maka bagaimana dengan Allah jika dia tertidur atau ngantuk? Maka bagaimana dengan alam raya ini? Maka oleh sebab itu Allah menafikan. Jadi dari sifat terbagi menjadi dua, sifat penetapan seperti Al-Ghafur, Al-Wadud, dan juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan yang lainnya. Penetapan, isbat fis sifat. Dan juga ada nafi fis sifat, seperti tasbih, Subhana Rabbika, maha suci engkau wahai Allah, dan juga la ta'khuduhu sinnatun wala naum, hada mada as-sifah fin nafi. Fala udula li ahli sunnah wal jamaah amma ja'a bihi al mursalun. Fa innahu siratal mustaqim, siratal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Telah kita terjemahkan di pelajaran yang lalu. Wa qad dakhala fi hadhil jumlah, maka masuk pada ucapan ini ataupun alinea ini, ma wasafa Allahu bihi nafsuhu au nafsahu fi suratil Ikhlas,
Maka dari penetapan sifat-sifat Allah, apa yang Allah sifatkan di surat Al-Ikhlas. Maka apa surat Al-Ikhlas, barakallahu fikum? Surat Al-Ikhlas adalah surat seperti yang kita ulang-ulang, qul huwallahu ahad dan seterusnya. Maka di antara sifat yang ada di dalam surat Al-Ikhlas adalah sifat apa? Sifat Al-Ahad. Apa itu sifat Al-Ahad? Sifat bahwa Allah itu satu. Dan kalimat Al-Ahad, dia adalah nama Allah. Jadi dari nama Allah yang banyak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga Al-Ahad. Maknanya Allah itu maha satu. Maka nama Allah seperti di pelajaran Asma wa Sifat, Allah menamakan dirinya tidaklah kecuali dari sifat yang mulia padanya. Maka Allah menamakan dirinya Al-Ahad, the one, yang satu. Maka tidaklah kecuali dia mempunyai sifat semuanya satu. Tidak ada tandingan bagi Allah. Dialah zat yang satu. Maka nama Al-Ahad diambil dari sifat bahwa Allah itu Ahadun. Allah itu Maha Esa. Maka pendalilan bahwa Allah itu Maha Satu, tidak ada tandingan dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam kepengaturan alam-alam ini kecuali hanya Allah. Disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Maka ini pendalilan bahwa Allah adalah satu. Dinamakan oleh Allah sendiri bahwa dia satu, dan disifatkan oleh dirinya sendiri bahwa dia hanya satu-satunya yang memiliki langit dan bumi dan mengatur alam raya, dan juga dia yang menciptakannya. Tidak ada saingan. Maka jika ada saingan, Allah itu banyak, maka akan bertempur Allah dengan Allah yang lain, dan itu wakil. Semua akan bertempur. Saya yang memimpin, tidak saya yang memimpin. Saya yang mengatur alam raya, saya juga berhak mengatur alam raya. Akhirnya terjadi peperangan di antara al-alihah. Maka jika Allah itu satu, maka semuanya akan teratur dengan baik. Maka inilah ucapan penulis, dan dari sifat-sifat yang Allah sifatkan atas dirinya, seperti di dalam surat Al-Ikhlas. Sifat apa? Sifat keesaan. Allah itu Al-Ahad. Allah itu Maha Satu. Maka pendalilannya tadi di Al-Quran dari surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Juga di dalam hadis banyak. Di antaranya hadis Ibnu Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Berkata Nabi, kadzabani Ibnu Adam walam yakun lahu dalika wa syatamani walam yakun lahu dalika fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yuidani kama bada'ani walaysa awalul khalq bi ahwani alayya min i'adati wa amma syatmuhu iyaya fa qawluhu ittakhadallahu waladan wa anal ahad as-samad. Ini poin pendalilannya. Wa anal ahad as-samad, dan aku adalah yang satu, as-samad, yang berdiri sendiri. Lam alid walam ulad, aku tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakun li kuf'an ahad, dan tidak ada tandingan-tandingan selain dari aku. Maka di dalam hadis ini dari Abi Hurairah ma'ruf, maknanya telah terulang, bahwa Allah mengatakan Bani Adam telah menamparku, telah menghinakanku, dan penghinaannya kepadaku, mereka mengatakan aku membutuhkan anak dan membutuhkan istri, sehingga kata mereka Allah Bapa butuh kepada istri, menikahi Bunda Maria, kemudian mempunyai anak Yesus Kristus. Iya dan billah dari ucapan ini. Maka Allah murka, dan Allah mengatakan Bani Adam berani menjelekkanku,
menghinakanku dengan aku mengambil istri dan mempunyai anak Yesus Kristus. Maka ini poin pendalilannya, dikatakan oleh Allah, wa anal ahadu as-somad. Poin pendalilannya di dalam hadis, aku adalah yang satu dan tidak butuh kepada yang lainnya. Maka lalu bagaimana makna dari Allah itu al-ahad? Allah itu mempunyai nama Maha Esa, Sang Satu, The One. Maknanya adalah alladzi la yusbihuhu lahu wala nadhir, yang tidak ada penyepertian dari Allah. Dan al-ahad maknanya juga tidak ada tandingan, tidak ada raja, tidak ada yang berkuasa selain dari Allah Jalla wa'ala. Dan disebutkan kemudian kembali kepada matan bahwa ayat Qul huwallahu ahad tadi atau surat Al-Ikhlas tadi allati ta'dilu sulusal Qur'an haitsu yaqulu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka Al-Ikhlas disebutkan kata Syekhul Islam di matan ta'dilu sulusal Qur'an, dia itu menyamai dengan sepertiga Al-Qur'an. Maka mana dalil? Dalilnya telah datang muttafaqun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa seseorang membaca Qul huwallahu ahad yuraddiduha, terus mengulang-ulang. Falamma asbaha jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadaqara dzalika lahu. Maka orang ini mendengar seseorang salat malam terus membaca Qul huwallahu ahad. Diulang lagi di rakaat yang berikutnya Qul huwallahu ahad. Maka di saat pagi disampaikan kepada Nabi bahwa ada seseorang ya Rasulullah yang mana dia itu mengulang-ulang di dalam salatnya Qul huwallahu ahad. Apa kata Nabi? Apakah Nabi menghinakannya? Tidak. Tapi Nabi malah memujinya dengan berkata, walladzi nafsi biyadih, innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Maka dipuji oleh Nabi, demi jiwaku yang ada padanya, tidaklah yang dia baca Qul huwallahu ahad seakan-akan dia membaca sepertiga dari Al-Qur'an. Maka ini dari keutamaan surat Al-Ikhlas. Maka tidaklah surat ini dihinakan, tetapi justru surat ini mempunyai keutamaan yang besar. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Maka Al-Quran yang terdiri dari 10 juz, jika membaca Al-Ikhlas gambarannya, dia seakan-akan mendapatkan pahala membaca 10 juz dari Al-Quran. Kemudian berkata penulis, wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'dhami ayatin fi kitabihi. Maka setelah selesai dari pembacaan surat Al-Ikhlas, berpindah penulis, dan begitu pun dari sifat-sifat yang Allah sifatkan atas dirinya. Wa ma wasafa bihi nafsahu, apa-apa yang Allah sifatkan atas dirinya, fi a'dhami ayatin fi kitabih, dari ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Maka bisa dibedakan, awas. Surat Al-Fatihah, surat yang paling mulia. Dan ayat Al-Kursi, ayat yang paling mulia. Perlu dibedakan antara surat dengan ayat. Surat Al-Ikhlas, ayat Al-Kursi. Jangan tertukar. Surat Al-Kursi, tidak ada surat Al-Kursi. Jangan ditukar ayat Al-Ikhlas. Apa ayat Al-Ikhlas? Tapi surat Al-Ikhlas itu keutamaannya tadi sepertiga dari Al-Quran, dan ayatul kursi adalah ayat yang paling agung. Maka di sini Syekhul Islam ingin memberikan kepada kalian, dan dari sifat-sifat yang Allah sebutkan atas dirinya, apa yang Allah sebutkan di dalam ayatul kursi, yang mana dia sebaik-baiknya ayat. Mana dalil?
ayatul kursi sebaik-baiknya ayat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana diriwayatkan oleh Ubay ibnu Ka'ab. Selalu dalam permasalahan Al-Quran, hadis-hadis Ubay ibnu Ka'ab. Maka Nabi bertanya kepada Ubay ibnu Ka'ab, "Atadri ayu ayatin min kitabillah a'zam?" Apakah kamu mengetahui wahai Ubay, dari Al-Quran yang kamu hafal dariku, adakah dari ayat yang paling mulia? Awas, di sini bukan surat seperti surat Hud, surat Yusuf, surat Yunus, atau surat Al-Hujurat, atau surat At-Takwir, atau surat An-Naba. Di sini ayah, potongan dari surat. Maka ada potongan dari surat, yakni ayah, yang mana dia itu sangat agung. Apa itu wahai Ubay? Maka Ubay menjawab pertama, Allah wa rasuluhu a'lam. Di sini Ubay tidak mau mengambil tebak-tebakan. Maka Nabi mengatakan, ya Abal Mundir atadri. Diulang lagi. Coba berpikir, jawab. Jangan malu-malu ataupun jangan takut. Tidak apa-apa. Maka dia mencoba untuk berpikir, qala qultu. Maka dia adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yakni ayatul kursi. Maka setelah diberi kesempatan sampai 3 kali Nabi mengulang, coba dijawab, coba dijawab. Setelah dijawab dia ayatul kursi, kemudian membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, maka fadaraba fi sadri, maka Nabi memukul dadaku. Tentunya memukul di sini bukan diberikan knockout ataupun jab, strike yang menjatuhkan, tetapi pemukulan di sini maknanya dorobani au doroba fi sadri, menepuk, bukan memukul, menepuk, memuji Abul Mundir. Maka dikatakan fadaraba fi sadri faqala wallahi la yahnikal ilmu Abul Mundir. Maka demi Allah yang telah memberikan ilmu kepada Abul Mundir, bisa menjawab ayat yang paling agung di dalam Al-Quran semuanya adalah ayatul kursi. Maka di sini tadi Syekh menyebutkan, dan begitu pun di ayat Al-Kursi yang keutamaannya sangat agung. Nah, ini pendalilannya. Hadis muttafaqun alaih dari Ubay, di saat ditanya apa ayat yang paling agung, ayatul kursi. Kemudian disebutkan mana pendalilan di ayatul kursi bahwa dia adalah dari sifat-sifat yang agung. Pertama pada ucapan Allahu la ilaha illahu. Maka Allah yang mana dia itu tidak ada sesembahan yang berhak kecuali dia. Maka di sini lafdzul jalalah Allah, i'rabnya Allahu mubtada, la ilaha illahu itu semuanya jumlah khobar dari mubtada. Maka tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Maka lafaz Allahu mubtada, dan di sini Allah adalah nama untuk beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama untuk dirinya seperti Ar-Razzaq, Al-Ghafur, Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga menamai dirinya dengan Allah. Maka Allah dari namanya. Kembali kepada kaidah, jika Allah memberikan nama atas dirinya, diambil dari sifat. Seperti Al-Ghafur, dari sifat Maha Pengampun. Dinamakanlah Allah sebagai Maha Pengampun karena sifatnya mengampuni hamba-hambanya. Dan Allah disebutkan Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Itu nama Ar-Razzaq. Maka dia mempunyai sifat pemberi rizki yang mudah kepada hamba-hambanya. Dan begitu pun di sini kalimat Allah. Awas, kalimat Allah, nama untuk Allah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim juga Allah, nama untuk Allah. Maka di sini sifat apa yang diambil dari nama Allah ini? Karena kaidah tadi Allah menamakan dirinya dari sifat.
Al-Ghafur, Maha Pengampun. Dari sifat Allah memang Maha Pengampun dosa hamba-hambanya. Seperti itu. Begitupun Allah. Lalu diambil dari apa sifat Allah itu? Maka diambil dari sifat al-ilahiyah ataupun al-uluhiyah. Maka al-ilahiyah dan al-uluhiyah di sini sifat yang maknanya bermakna satu, bahwa al-uluhiyah yang patut disembah. Maka nama Allah diambil dari sifat al-uluhiyah ataupun al-ilahiyah yang maknanya yang disembah atau yang patut disembah. Maka oleh sebab itu Ibnul Qayyim rahimahullah di kitabnya Bada'iul Fawaid menyebutkan bahwa kalimat Allah diambil dari ilah. Maka makna al-ilah adalah makluh yang disembah. Ka kitab maktub, al-ilah makluh. Maka makna Allah apa maknanya? Yang disembah. Maka kalimat Allah, nama Allah dan maknanya yang disembah. Dan dia sifat al-uluhiyah bagi Allah. Nama yang diambil dari sifat al-uluhiyah, peribadatan yang berhak untuk Allah. Maka oleh sebab itu al-ilahiyah ataupun al-uluhiyah, dia sifat yang diambil dari nama Allah. Maka ini pendalilan dari pertama di dalam surat ataupun di dalam ayatul kursi, bahwa kalimat Allah dia adalah nama untuk Allah dari sifat makluh yang disembah. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Maka al-hayyu Maha hidup akan kita bahas nanti di pelajaran yang berikutnya, dan juga al-qayyum. Maka al-qayyum di sini juga sifat yang Allah sifatkan atas dirinya di dalam surat ataupun di dalam ayat al-kursi. Al-hayyu Maha hidup nanti akan kita bahas di pelajaran yang berikutnya dari matan. Maka kita masuk kepada al-qayyum. Maka al-qayyum juga nama untuk Allah, Maha berdiri. Maka Allah mensifatkan atas dirinya Al-Qayyim atau Al-Qiyam, yang mampu berdiri sendiri. Maka sifat dari Al-Qayyim ataupun Al-Qiyam ini sifatnya diambil nama untuk Allah menjadi Al-Qayyum. Maka pendalilan Allah itu Maha berdiri sendiri seperti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah di 255 yang dinamakan dengan ayatul kursi ini dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyu al-qayyum. Maka Allah itu Maha berdiri sendiri. Dan juga di dalam surat Thaha, wa anatil wujuh lil hayyil qayyum. Maka al-qayyum ini poin pendalilannya. Dan adapun di dalam sunnah, maka telah datang di Sahih Al-Bukhari dari Ibni Abbas bahwa Nabi berdoa di dalam tahajudnya, lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard. Lakal hamdu, bagi kamu ucapan-ucapan kebaikan ataupun pujian-pujian kebaikan, anta qayyimis samawati, anta qayyimus samawati wal ard waman fihinna. Maka engkau yang maha berdiri, yang mendirikan langit-langit dan bumi. Maka hadis ini muttafaqun alaih, di mana di sini syahidnya anta qayyimus samawati wal ard waman fihinna. Engkaulah yang membangun langit dan bumi. Maka ini dari sifat di dalam ayatul kursi. Dan yang berikutnya akhir dari pembahasan, la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Ini pun sifat, dua sifat yang Allah berikan untuk dirinya,
Namun di sini sifat apa tadi telah kita berikan? Sifat untuk Allah ada dua. Sifat yang isbat menetapkan seperti Al-Hayyu, Al-Qayyum, Ar-Razzaq dan seterusnya. Dan sifat penafian mana? La ta'khuduhu sinnatun wala naum. Di sini Allah menafikan dirinya dari sifat sinnah dan dari sifat naum. Maka apa makna la ta'khuduhu sinnatun? Sinnatun adalah mengantuk, pembukaan dari tidur. Maka orang jika ingin tidur dia akan mengantuk. Setelah mengantuk dilanjutkan ke tidur. Maka makna la ta'khuduhu sinnatun, Allah itu tidak mendapati dirinya dalam keadaan mengantuk, wala naum, apalagi dalam keadaan tidur. Maka ini dari dua sifat di dalam ayatul kursi, selain dari sifat Allah yang la ilaha illahu, yang bermakna Allah itu makhluk yang disembah, dan juga sifat al-hayyu besok insyaallah, dan al-qayyum telah kita bahas tadi, dan juga sifat la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Maka ini sifat-sifat yang Allah berikan di dalam ayatul kursi dari sifat yang Allah sebutkan atas dirinya. Maka dengan ini selesailah kajian dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk beristirahat. Barakallahu fikum. Besok